Di sebuah perumahan sederhana bernama Gria Asem, Nina menjalani kehidupan rumah tangganya bersama Rian, suaminya. Mereka telah menikah selama 3 tahun, namun hingga kini belum juga dikaruniai anak. Meskipun begitu, Nina tetap menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Setiap pagi, ia berangkat ke pabrik tempatnya bekerja, sementara Rian, seorang PNS, berangkat ke kantornya dengan rapi dan penuh wibawa. Mertua Nina, Ida, seorang pensiunan PNS, tinggal di rumah yang tak jauh dari mereka. Sejak awal pernikahan, hubungan Nina dengan Ida tidak selalu harmonis. Ida yang terbiasa dengan kehidupan mapan dan penuh gengsi, seringkali memandang rendah Nina yang hanya bekerja di pabrik. Namun, demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Nina selalu berusaha bersabar dan menghormati mertuanya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Nina dan Rian duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Nina menyandarkan kepalanya di bahu Rian, merasa tenang meskipun lelah setelah seharian bekerja. "Mas, kamu bahagia kan sama aku?" tanya Nina pelan. Rian tersenyum tipis. "Tentu saja, Nina. Kenapa tiba-tiba tanya begitu?" Nina menghela napas. "Enggak apa-apa. Cuma aku tahu banyak orang yang mulai bertanya-tanya soal anak. Aku takut kamu jadi terbebani." Rian meraih tangan Nina dan menggenggamnya erat. "Kita sudah berusaha kan? Jangan terlalu dipikirkan. Aku tetap mencintaimu, apapun yang terjadi." Mendengar itu, hati Nina sedikit tenang. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada badai yang mulai mengintai. Ida semakin sering menyindir Nina secara halus, mengungkit soal keturunan di setiap kesempatan. Nina berusaha mengabaikan, tetapi semakin lama, kata-kata Ida mulai menusuk hatinya lebih dalam. Dan Nina tak tahu bahwa ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghantam rumah tangganya. Beberapa hari setelah percakapan hangat dengan Rian, Nina mulai merasakan perubahan sikap dalam rumah tangganya. Ida semakin sering datang ke rumah, membawa berbagai sindiran yang menyakitkan. "Nina, ibu tadi ketemu Bu Rina. Menantunya baru saja melahirkan anak kedua. Duh, senangnya kalau sudah punya cucu," kata Ida sambil menatap Nina penuh arti. Nina hanya tersenyum kaku, berusaha menahan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. "Iya, Bu. Semoga nanti saya juga diberi rezeki itu." Namun, Ida tidak berhenti sampai di situ. Di hadapan tamu-tamu yang berkunjung ke rumah, ia seringkali mengeluhkan bahwa ia belum juga memiliki cucu dari Rian. "Saya ini sudah tua, ingin segera menimang cucu. Tapi ya gimana, kalau menantunya belum bisa ngasih," ucapnya sambil melirik Nina. Setiap kata Ida terasa seperti pisau yang mengiris hati Nina perlahan. Ia berusaha tetap tersenyum, namun dalam diam, air matanya seringkali jatuh di malam hari. Rian, meskipun menyayangi Nina, mulai merasa tertekan dengan desakan ibunya. Sebagai anak tunggal, ia tak ingin mengecewakan Ida. Dan perlahan, sikap Rian terhadap Nina pun mulai berubah. Badai dalam rumah tangga Nina semakin nyata, dan ia harus mencari cara untuk bertahan, atau akhirnya menyerah pada keadaan. Hari demi hari, Nina merasakan bahwa Rian tidak lagi sehangat dulu. Suaminya sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, bahkan tak jarang bersikap dingin saat berada di rumah. Suatu malam, ketika Nina menyajikan makan malam seperti biasa, Rian hanya mengambil beberapa suap, lalu meletakkan sendoknya. "Mas,
Makanannya nggak enak, tanya Nina khawatir. Rian menghela napas. Matanya tak lagi memancarkan kelembutan seperti dulu. Enggak, aku cuman nggak nafsu makan. Banyak kerjaan di kantor. Nina menunduk, berusaha menahan perasaan sedih yang mulai menyelimutinya. Kalau capek, besok aku bisa bawakan bekal, Mas. Biar nggak perlu makan di luar terus. Namun, Rian malah bangkit dari kursinya. Nggak usah repot-repot. Aku udah biasa makan di luar sama teman-teman kantor. Kata-kata itu menyakitkan. Dulu, Rian selalu menikmati masakan Nina, bahkan sering memuji usahanya. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Nina tahu ada sesuatu yang berubah, dan itu bukan hanya karena pekerjaan. Di sisi lain, Ida semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya. Suatu hari, saat Nina sedang mencuci piring, ia mendengar percakapan Ida dengan salah satu tetangga. Saya ini kasihan sama Rian, masih muda, tampan, karirnya bagus, tapi nggak punya anak. Padahal, kalau dia menikah dengan wanita lain, mungkin sekarang saya sudah punya cucu. Ujar Ida tanpa sedikit pun menurunkan suaranya. Nina meremas spons di tangannya, menahan air mata yang hampir tumpah. Luka di hatinya semakin dalam, tapi ia tetap berusaha tegar. Ia mencintai Rian, namun sampai kapan ia bisa bertahan dengan rasa sakit yang semakin hari semakin menghimpitnya? Suatu sore, Nina baru saja pulang kerja ketika melihat mobil Rian sudah terparkir di garasi. Ia sedikit terkejut karena biasanya suaminya baru pulang larut malam. Dengan senyum kecil, ia masuk ke rumah, berharap bisa berbincang santai dengan Rian setelah sekian lama terasa menjauh. Namun, harapan itu langsung pupus saat ia melangkah ke dalam ruang tamu. Di sana, Ida sedang duduk dengan ekspresi serius, sementara Rian menunduk tanpa suara. Nina bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Nina, duduk," kata Ida tegas. Nina menurut, meski hatinya mulai berdebar. "Kamu tahu kenapa ibu panggil kamu sekarang?" tanya Ida. Nina menggeleng pelan. "Ada apa, Bu?" Ida menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Ibu sudah bicara dengan Rian. Kami sudah putuskan. Sebaiknya kalian bercerai." Dunia Nina terasa berhenti seketika. Matanya langsung mencari tatapan Rian, berharap suaminya membantah atau setidaknya menunjukkan ketidaksetujuan. Namun, yang ia temukan hanyalah wajah pasrah tanpa ekspresi. "Rian, Mas," suara Nina bergetar. Rian menutup mata sejenak, lalu berkata lirih, "Maaf, Nina." Seolah dihantam gelombang besar, hati Nina hancur berkeping-keping. Apakah ini akhirnya? Apakah perjuangannya selama ini sia-sia? Badai telah benar-benar tiba, dan Nina harus menentukan langkah berikutnya. Nina duduk terpaku, tubuhnya gemetar. Keputusan itu terasa seperti hukuman yang tak pernah ia bayangkan. Ia mencintai Rian, tapi apakah cintanya cukup untuk melawan kehendak Ida? Nina menghabiskan malam itu dengan menangis. Ia merasa dunia seolah runtuh. Apakah ini akhir dari pernikahannya? Ataukah ia masih bisa memperjuangkan cintanya? Malam itu, Nina tak bisa tidur. Ia hanya berbaring menatap langit-langit kamar, hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tahu, perpisahan semakin dekat, tetapi hatinya belum siap. Rian yang berbaring di sampingnya pun tampak gelisah. Setelah beberapa saat terdiam, Nina akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Mas, aku berat untuk berpisah," ucap Nina pelan. Suaranya hampir bergetar. Rian terdiam,
lalu menghela napas panjang. Aku juga, Nina. Aku juga berat untuk berpisah denganmu. Tapi ibu terus memaksa. Aku nggak tahu harus bagaimana. Nina menatap Rian, berharap ada sedikit keberanian dalam diri suaminya untuk melawan kehendak Ida. Apa kamu benar-benar ingin bercerai, Mas? Rian menutup matanya sejenak. Aku nggak ingin, tapi aku juga nggak mau terus hidup dalam tekanan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Nina. Jadi, selama ini, ia hanyalah beban bagi Rian? Air mata menggenang di sudut matanya, tetapi ia menahan diri agar tidak menangis di hadapan suaminya. Kalau begitu, apa aku harus menyerah saja? Tanya Nina dengan suara lirih. Rian tidak menjawab, hanya keheningan yang menyelimuti mereka berdua, seakan menjadi tanda bahwa perpisahan memang semakin dekat. Nina menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Di luar, malam semakin larut. Namun di hati Nina badai baru saja mulai bergejolak. Setiap hari, Ida semakin tak tahu diri. Ia tak segan-segan mengolok-olok Nina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap kali Nina ada di rumah, ia selalu dihujani kata-kata menyakitkan. Nina, kamu itu beruntung bisa menikah sama Rian. Tapi sayangnya, kamu nggak bisa kasih dia keturunan. Kalau kamu benar-benar sayang, seharusnya kamu sadar diri, ujar Ida sinis. Nina hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Setiap perkataan Ida adalah luka baru baginya. Tak hanya itu, di hadapan tetangga pun, Ida terus mempermalukan. Nina, coba lihat menantu Bu Siti, baru nikah setahun langsung punya anak. Lah ini, udah 3 tahun, masih aja kosong. Rian yang mendengar itu mulai merasa semakin tertekan. Ia tahu ibunya terus menekan Nina, tetapi ia merasa serba salah. Ia mencintai Nina, namun ia juga tak ingin mengecewakan ibunya. Dan semakin lama, tekanan itu membuatnya mulai goyah. Sementara itu, Nina merasa semakin tersudut. Ia mulai berpikir, apakah pernikahan ini masih bisa ia pertahankan, atau sudah saatnya ia pergi? Di tengah tekanan yang semakin besar, Nina dan Rian mulai mencari solusi. Suatu malam, Nina mengusulkan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Mas, bagaimana kalau kita mengadopsi anak saja? Ujar Nina dengan suara lirih. Namun, sebelum Rian bisa menjawab, Ida yang kebetulan mendengar langsung memotong dengan nada marah. Apa? Mengadopsi anak? Tidak, keluarga kita tidak akan membesarkan anak orang lain. Hari demi hari, situasi semakin memanas. Ida semakin kasar dalam ucapannya kepada Nina, bahkan terang-terangan merendahkannya di depan Rian. Kamu ini benar-benar nggak tahu diri, Nina. Sudah mandul, masih mau bertahan di rumah ini, bentak Ida suatu siang. Nina menahan napas, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Rian, berharap suaminya membelanya. Namun, Rian hanya diam, wajahnya terlihat kebingungan. Namun, keadaan berubah drastis saat suatu malam, Ida tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Tubuhnya jatuh ke lantai, dan dalam hitungan detik, ia tidak bisa bergerak. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, dan dokter menyatakan bahwa Ida mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan sebagian. Kini, wanita yang selalu merendahkan Nina justru harus bergantung padanya, dan inilah awal dari pembalasan yang tidak pernah Nina duga sebelumnya. Sebulan setelah kepergian Ida, kehidupan Nina dan Rian mulai kembali tenang. Namun, ada satu hal yang membuat Nina merasa aneh. Mas, aku sudah lebih dari 1 bulan, nggak menstruasi, kata Nina dengan raut wajah cemas. Rian yang sedang membaca berita di ponselnya langsung menatap Nina. Serius? Kita coba beli tes pack di apotek sekarang. Malam itu, dengan jantung berdegup kencang, Nina mencoba alat tes kehamilan.
Ketika 2 garis merah muncul, air matanya langsung mengalir. "Mas, aku hamil." Rian yang mendengar itu langsung memeluk Nina erat. "Alhamdulillah, ini keajaiban." 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu memenuhi ruangan bersalin, menjadi suara terindah yang pernah mereka dengar. Nina menatap buah hatinya dengan mata berbinar, sementara Rian menggenggam tangannya penuh haru. Setelah semua cobaan, akhirnya kebahagiaan itu datang. Kini, mereka benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Tak ada lagi tekanan, tak ada lagi air, mata, hanya kebahagiaan yang tulus. Dan di surga sana, mungkin Ida akhirnya menyadari bahwa keajaiban Tuhan datang pada waktu yang tepat.